Assalamualaikum, hari ini mau punya cerita pengen membagikan ide jualan atau ide cemilan yang enak banget. Ini bisa dijual atau bisa jadi ide bekal anak ke sekolah ya. Langkah pertama siapkan satu buah wortel dipotong-potong seperti ini. Untuk pisaunya di sini aku pakai Neoblade dari Steen Cookware ya. Ini pisau set, isinya 4 pisau, satu gunting, satu pengasah pisau dan satu talenan ya. Pisau super tajam dan cakep banget, wajib punya ya teman-teman karena ini harganya sangat murah meriah untuk satu setnya ya. Pisaunya begitu bagus banget dan premium. Oke, dipotong-potong seperti ini lalu kita sisihkan ya. Lanjut ada kentang, di sini aku pakai kurang lebih 150 gram, sama juga untuk kentangnya dipotong-potong dadu kecil-kecil seperti ini ya. Oke, setelah itu kentangnya boleh direndam dulu pakai air garam biar warnanya tuh tetap cakep. Kemudian ada daun bawang, aku pakai 2 batang aja ya, tapi ukuran kecil-kecil, langsung dipotong-potong seperti ini. Selanjutnya aku pakai chopper Mito Chiba yang CH100 untuk menghaluskan dada ayam ya. Di sini aku pakai kurang lebih 200 gram. Chopper Mito Chiba ini kapasitasnya 1,5 liter dan 700 ml ya untuk cupnya. Wattnya tuh sangat kecil, cuman 300 watt. Ini bisa menghaluskan bahan dengan cepat banget seperti daging, ayam, ikan, udang, beneran sebentar aja udah langsung halus ya karena berteknologi tornado power ya teman-teman. Ini harganya sangat murah banget dan ini chopper super bandel dibandingkan chopper sejenis di pasaran ya. Jadi teman-teman wajib banget punya. Aku udah make chopper ini 2 tahun lebih dan gak pernah rewel sama sekali loh. Oke, langsung aja kita keluarkan si dada ayamnya. Kemudian ada bawang putih, kita haluskan 2 siung aja lalu ditumis sampai wangi. Setelah itu masukkan kentang dan juga wortelnya, diaduk sampai layu. Kemudian kita bisa tambahkan dada ayam yang udah kita haluskan. Lalu ada bubuk kari, aku pakai 1 bungkus, boleh pakai merek apa aja. Lalu garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai dia itu matang dan harum ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa masukkan daun bawangnya sekalian, asli ini sedap banget. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai matang ya. Oke, setelah empuk kita bisa tambahkan larutan tepung maizena biar agak mengental gitu ya teman-teman. Diaduk-aduk. Setelah mengental dan sudah empuk kita bisa matikan apinya. Oh ya, hampir aja lupa, di sini aku pakai star pan dari Steen Cookware ya. Ini wajan set isinya 3, ada wok 28 cm plus tutup, wok 24 cm plus tutup dan fry pan 20 cm. Ini panci yang bisa disusun-susun tanpa takut baret ya karena ada space di pegangannya. Anti lengket teknologi Jerman, udah FDA approve, bisa kompor listrik maupun kompor gas ya, harganya sangat murah meriah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan, biarkan dia itu sampai dingin. Kemudian setelah dingin siapkan kulit lumpia. Di sini aku pakai kulit yang kotak-kotak seperti ini. Langsung kita kopek-kopek ya biar gampang nanti pakainya. Oke, kita sisihkan kemudian kita langsung tambahkan isian gitu aja ya teman-teman. Ini udah dingin.
Untuk isiannya sih secukupnya aja. Kemudian kita lipat bentuk segitiga. Untuk metodenya sih bebas-bebas aja ya teman-teman, mau ngelipet modelnya kayak gimana. Yang penting bentuk akhirnya tuh segitiga ya. Di sini aku lipetnya seperti ini aja. Yang paling gampang dan gak ribet ya. Pastinya bisa langsung dipraktekkan di rumah. Nah, seperti ini. Tinggal tambahkan lemnya. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu dan tepung kanji dicampur kemudian dilarutkan dalam air ya, biar nempel. Tuh kan gampang banget. Udah deh, langsung eksekusi ya. Lakukan terus sampai selesai. Beneran gampang ini loh teman-teman. Ini bisa untuk ide jualan, bisa ide cemilan, temen ngeteh gitu ya. Atau bisa untuk bekal anak ke sekolah. Anak-anak aku suka banget dibikinin bekal kayak gini. Karena emang ini tuh enak, ada ayamnya dan ada sayurnya. Jadi melengkapi gizi anak-anak ya pastinya. Udah deh, anak-anak gak perlu jajan lagi di luar. Makan jajan buatan mamanya sendiri. Udah enak banget dan pastinya sehat ya teman-teman. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, kita sisihkan dulu. Kita lakukan lagi ya, biar teman-teman gak bingung nanti kalau bungkus misalnya bingung, bisa lihat-lihat video di MPC Vlog ini ya. Karena kita kasih contoh yang jelas banget, jadi jangan bingung lagi gimana cara ngelipatnya. Ini boleh dikasih lem lagi atau enggak juga nggak masalah ya, sesuaikan aja. Udah deh, ini sudah contoh paling gampang ya teman-teman. Jadi bisa langsung dipraktekkan di rumah deh pokoknya. Oke. Langsung aja kita akan goreng ya. Hasilnya tuh sangat banyak banget ya. Ini sebagian aja tuh kan bisa dilihat. Ini sampai isinya habis. Jadinya segini banyak. Langsung aja kita goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Ini bisa di frozen ya teman-teman. Kalau untuk di frozen biasanya tuh dialasi dengan plastik gitu ya per bijinya, biar nanti tuh nggak saling lengket satu sama lain. Yang pastinya ini tuh bisa jadi produk frozen yang laris manis banget karena emang rasanya enak ya. Kalau digoreng langsung seperti ini hasilnya, teman-teman akan lihat ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata ya. Oke, dibolak-balik sampai matang dan dia itu agak menggembung gitu ya teman-teman. Sangat cantik banget. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan si samosanya. Samosa ayam ala-ala mau punya cerita yang simple banget dan pastinya nggak ribet ya. Langsung bisa disajikan seperti ini ya untuk yang udah digoreng. Kalau untuk frozen tinggal disesuaikan dengan harga jualnya ya. Ini enak banget, beneran deh. Sangat gampang banget kan cara membuat cemilan dan ide jualan hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.